Senjata nuklir menggunakan energi dari reaksi nuklir untuk menciptakan ledakan super besar. Ledakan nuklir melepaskan energi yang sangat besar dalam waktu singkat. Kekuatannya sangat besar sehingga bisa menghancurkan sebuah wilayah dengan cepat dan tanpa ampun. Salah satu dampak positif jika Indonesia memiliki senjata nuklir yaitu memperkuat bargaining power Indonesia dalam perundingan atau diplomasi internasional. Kehadiran senjata nuklir bisa dimanfaatkan sebagai alat memperkuat diplomasi dan proses negosiasi dengan negara-negara lain. Bahkan bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Senjata nuklir menjadi kekuatan yang mematikan dan mengerikan, mampu meratakan sebuah kota dalam sekejap, meninggalkan kehancuran yang tak terlupakan hingga 100 tahun kemudian. Perkirakan terdapat ribuan hingga puluhan ribu senjata nuklir yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa negara yang memiliki senjata nuklir yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Rusia memiliki 6.000 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat memiliki 5.400 hulu ledak. Masuk ke inti pembahasan, kenapa Indonesia tidak membuat senjata nuklir? Ada beberapa penyebab Indonesia belum membuat senjata nuklir. 1. Khawatir tekanan Amerika. Amerika Serikat akan sangat keras menentang jika Indonesia membuat senjata nuklir. Kemungkinan besar, Amerika Serikat akan menjatuhkan banyak sanksi ekonomi maupun isolasi politik kepada Indonesia. Amerika Serikat akan mengajak kawan-kawannya untuk memusuhi Indonesia. Hal ini seperti yang dilakukan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Negara Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, maka direspon Amerika Serikat dan sekutunya berupa menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sanksi ekonomi begitu terasa dampaknya, menyebabkan terhambatnya pembangunan industri, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan di Korea Utara. Sanksi ekonomi tersebut menghambat perdagangan dan investasi di Korea Utara, yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran tinggi, minimnya permintaan tenaga kerja, dan terhambatnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2022, pendapatan per kapita Korea Utara hanya $1.500. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki pendapatan per kapita sekitar $77.000. Jerman memiliki pendapatan per kapita sekitar $65.000. Malaysia memiliki pendapatan per kapita sekitar $32.000. Indonesia memiliki pendapatan per kapita sekitar $14.000. Korea Utara hanya memiliki pendapatan per kapita $1.500. Sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan sekutunya benar-benar menghancurkan perekonomian Korea Utara. Jika Indonesia memutuskan membuat senjata nuklir, kemungkinan besar Amerika Serikat dan sekutunya akan menjatuhkan sanksi ekonomi ke Indonesia. Sanksi ekonomi dan embargo dari Amerika Serikat akan berdampak besar pada Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Indonesia akan kehilangan pasar ekspor yang besar. Investor asing mungkin enggan berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian ekonomi dan risiko sanksi. Penurunan ekspor dan investasi dapat menyebabkan penutupan perusahaan dan akan terjadi badai PHK. Sanksi ekonomi dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Berbicara tentang gandum, Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan gandumnya dari Amerika Serikat. Embargo dapat menyebabkan kekurangan gandum dan meningkatkan harga pangan, termasuk meningkatnya harga mie instan yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Tingginya harga pangan dapat menyebabkan masalah kerawanan pangan, orang-orang akan saling bertengkar karena berebut makanan pokok. Dampak ekonomi dan sosial dari embargo dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Hal ini dapat memicu demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana. Selain itu, berbagai media sosial populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan WhatsApp adalah milik perusahaan Amerika Serikat. Sulit membayangkan jika di Indonesia tidak ada lagi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan WhatsApp.
Bahkan untuk hal sederhana saja seperti kedelai untuk membuat tempe, Indonesia bergantung pada Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa bahan baku kedelai sebagian besar adalah impor, utamanya impor dari Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Indonesia, banyak orang Indonesia yang akan kesulitan makan tempe. Kesimpulannya, Indonesia akan sangat kesulitan jika sampai diembargo oleh Amerika Serikat. Dan ingat, Amerika Serikat kalau menjatuhkan embargo itu mainnya keroyokan, mengajak negara-negara lain untuk ikut menjatuhkan sanksi ekonomi dan embargo kepada Indonesia. Your Excellencies, for the family photo, we would invite you to look in the central camera for 8 seconds. Dua, Indonesia sering dilanda gempa bumi. Seperti halnya Jepang, Indonesia adalah negara yang sering dilanda gempa. Berkaca pada tragedi kebocoran nuklir di Fukushima, di mana tragedi kebocoran nuklir di Fukushima adalah salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah energi nuklir. Bencana nuklir Fukushima terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 ketika Jepang dilanda gempa bumi yang kemudian diikuti oleh tsunami. Gempa dan tsunami ini menyebabkan kegagalan sistem pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, yang akhirnya menyebabkan beberapa reaktor nuklir mengalami kebocoran. Air laut melanda pembangkit nuklir lalu menghancurkan sistem pendingin. Tanpa pendingin, reaktor nuklir mulai panas berlebihan, menyebabkan reaksi nuklir yang tidak terkendali. Radiasi yang bocor dari reaktor nuklir menciptakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Warga di sekitar wilayah terdampak harus dievakuasi, sementara para pekerja di pembangkit nuklir itu sendiri berjuang dengan bahaya radiasi saat berupaya memadamkan kebakaran dan mendinginkan reaktor. Imbas dari tragedi kebocoran nuklir di Fukushima ini sangat mengerikan, terdapat dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat sekitar, termasuk peningkatan risiko kanker dan gangguan kesehatan lainnya akibat paparan radiasi. Lingkungan juga mengalami dampak yang serius, dengan sebagian besar daerah di sekitar Fukushima menjadi tidak aman untuk dihuni dalam waktu yang lama. Bencana Fukushima menyebabkan perubahan persepsi publik Jepang tentang energi nuklir ke arah negatif. Setelah bencana Fukushima, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi nuklir. Reaktor nuklir di Jepang secara bertahap dimatikan untuk dilakukan pemeriksaan keselamatan dan perbaikan. Selain itu, masyarakat Jepang secara luas mengekspresikan keprihatinan tentang keselamatan nuklir dan mengharapkan sumber energi alternatif yang lebih aman. Walaupun terdapat sebagian masyarakat Jepang yang memandang energi nuklir masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang besar di Jepang dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, masyarakat Jepang secara umum tetap skeptis terhadap energi nuklir setelah pengalaman traumatis bencana Fukushima. Penyebab ketiga mengapa Indonesia tidak membuat senjata nuklir, yaitu karena Indonesia masih tergolong negara dengan perekonomian yang lemah. Hal ini terbukti dari pendapatan per kapita Indonesia yang sangat rendah, yaitu peringkat 116 dari 194 negara menurut data IMF tahun 2022. Maka dapat dikatakan absurd jika Indonesia mengembangkan senjata nuklir sedangkan kesejahteraan rakyatnya saja belum terpenuhi. Perlu diketahui bahwa pengembangan dan pemeliharaan senjata nuklir membutuhkan biaya yang sangat mahal, bahkan biayanya tidak masuk akal. Berdasarkan laporan tahun 2017, Amerika Serikat perlu mengeluarkan biaya 1,2 triliun dolar selama 30 tahun ke depan untuk biaya pemeliharaan senjata nuklirnya. Itu artinya 40 miliar dolar per tahun, jika dalam rupiah adalah 644 triliun rupiah per tahun. Uang 644 triliun rupiah per tahun, lebih bijak mengalokasikannya untuk berbagai keperluan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Entah itu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi umum. Penting juga meningkatkan kualitas pendidikan seperti menambah fasilitas sekolah, pelatihan guru dan penyediaan akses pendidikan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Uang sebanyak itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada para petani dan pengembangan teknologi pertanian. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset di Indonesia. Indonesia dengan populasi 280 juta orang seharusnya menjadi yang terdepan dalam teknologi dan sains. Penyebab keempat Indonesia tidak membuat senjata nuklir yaitu Indonesia kesulitan untuk bisa meyakinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memiliki senjata nuklir harus memperoleh hak kepemilikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi, kalaupun Indonesia memiliki biaya untuk mengembangkan senjata nuklir, langkah selanjutnya Indonesia kemungkinan besar akan kesulitan untuk memperoleh hak kepemilikan atas senjata nuklir. Apalagi Indonesia tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam organisasi PBB. Selain itu, Indonesia hanya akan malah dianggap sebagai ancaman bukan untuk disegani jika berupaya mengembangkan senjata nuklir. Penyebab kelima Indonesia tidak membuat senjata nuklir yaitu adanya potensi besar terjadinya konflik dalam negeri. Di mana akan ada banyak organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat sipil, aktivis dan berbagai komunitas yang menentang rencana pengembangan program senjata nuklir. Jangankan senjata nuklir, saat Indonesia ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir banyak pihak yang menentangnya. Rencana pengembangan program nuklir dipastikan akan menghadapi perlawanan sengit. Demonstrasi besar-besaran, kampanye media dan gerakan perlawanan lainnya dapat muncul dengan cepat, menciptakan ketegangan sosial dan politik yang luar biasa. Penyebab keenam Indonesia tidak membuat senjata nuklir yaitu karena khawatir bisa memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Asia Tenggara selama ini menjadi kawasan yang aman dan tentram. Jika Indonesia memutuskan untuk membuat senjata nuklir, ini akan memicu negara-negara di Asia Tenggara untuk mengembangkan senjata nuklir serupa. Kondisi ini akan merusak kedamaian dan ketentraman di Asia Tenggara. Ini belum termasuk Australia yang hampir pasti akan ikut-ikutan mengoleksi senjata nuklir, menjadikan suasana politik di kawasan Asia Tenggara menjadi panas akibat kehadiran persenjataan nuklir. Hal lainnya yang menjadi penghalang Indonesia untuk membuat senjata nuklir. 7. Pengembangan senjata nuklir memerlukan sumber daya manusia yang tinggi. Indonesia mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan dukungan teknis dan keamanan yang diperlukan untuk program senjata nuklir. 8. Upaya untuk mengembangkan senjata nuklir dapat memicu ketidakstabilan politik di dalam negeri, akan muncul banyak perselisihan di antara partai politik dan kelompok kepentingan yang berbeda dalam menanggapi program ini. 9. Produksi bahan bakar nuklir untuk senjata memerlukan fasilitas pemrosesan nuklir. Keterbatasan ini dapat menjadi kendala besar bagi upaya pengembangan senjata nuklir. 10. Konstitusi Indonesia menekankan komitmen pada perdamaian dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Nilai-nilai dasar negara Indonesia menempatkan perdamaian dan stabilitas di atas kepentingan militeristik agresif. 11. Pengembangan senjata nuklir oleh Indonesia dapat menghancurkan reputasi Indonesia sebagai negara yang stabil, moderat dan bertanggung jawab dalam urusan internasional. 12. Mengontrol senjata nuklir tidak mudah. Mengontrol senjata nuklir dan memastikan keamanannya merupakan tantangan yang besar. Indonesia mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola senjata nuklir dengan aman dan efektif. Pengembangan senjata nuklir juga akan meningkatkan risiko terhadap keamanan nasional, termasuk potensi pencurian bahan nuklir oleh kelompok tertentu dengan niat jahat. Kita telah membahas berbagai hal yang menjadi penghalang Indonesia untuk membuat senjata nuklir. Di antaranya Indonesia tidak siap untuk menghadapi tekanan dan sanksi internasional, khususnya dari Amerika Serikat. Indonesia juga sering mengalami gempa bumi sehingga dapat membahayakan fasilitas nuklir. Selain itu, banyaknya oposisi dari berbagai organisasi masyarakat akan menentang program pengembangan senjata nuklir. Indonesia juga tampaknya tidak siap jika terjadi ketegangan regional dan konflik. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.
Semoga bermanfaat.